Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar lagi ya. Ibu harapkan kalian tetap semangat untuk belajar. Nah anak-anak, kita hari ini adalah hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021. Kita yaitu masih di tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Ya, Ibu akan menjelaskan pembelajaran 3-nya terlebih dahulu, yaitu tentang mata pelajaran matematika. Setelah itu Ibu akan menjelaskan di pembelajaran 4, yaitu tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Coba kalian perhatikan, buka bukunya halaman 120. Nah, di situ kita yaitu mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Nah, ini yaitu kita mengerjakan tugas atau mengerjakan soal yaitu yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari, yaitu dalam bentuk cerita. Jadi kalian harus memahami isi ceritanya terlebih dahulu. Ya, kalian harus memahami pertanyaannya terlebih dahulu yang ada di dalam cerita. Baru kalian bisa menentukan angkanya dan hasilnya. Nah, di sini sudah jelas di halaman 120 sudah ada soalnya dan sudah ada cara kita menjawabnya, ya sudah ada contohnya yang sudah dijawab. Jadi Ibu akan menjelaskan untuk halaman 121 yaitu nomor 1. Coba kalian perhatikan buku kalian masing-masing. Nomor 1 ini, Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Nah, di sini anak-anak ada 3 ember. Di dalam satu ember ini ada 320 ikan hias. Ya, 320 ekor. Nah, jadi ini berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Ya, berarti kita hitung ini 320, ini 320, ini 320. Cara menghitungnya yaitu dengan cara perkalian. Lihat di papan tulis ya. Dalam perkaliannya ditulis. Nah, dalam perkalian ditulis 3 dikali 320 ya, 3 dikali 320. Nah, di situ anak-anak karena kita menghitungnya tidak bisa ya, untuk 3 kali 3 kita kan tidak bisa kayak gini menghitungnya. 3 dikali 320 kan tidak bisa. Jadi timbullah dan berlakulah sifat pertukaran. Nah, ini yang Ibu jelaskan yaitu tentang sifat pertukaran. Jadi anak-anak, berlaku sifat pertukaran yang asalnya 3 dikali 320 ya. Jadi kita tukar menjadi, cara menghitungnya adalah 320 dikali 3 ya. Ini yang dinamakan sifat pertukaran. 3 dikali 320 ini tidak bisa kita hitungkan dengan cara menurun. Lalu kita tukar dengan 320 dikali 3. Ini tempatnya yang kita tukar ya. Nah, coba kalian lihat, berarti kita tuliskan 320 dikali 3. Ingat kata Ibu kemarin, hitung duluan yang sebelah bagian kanan dulu, yaitu tempatnya adalah satuan. 0 dikali 3. 0 dikali 3 berarti kita tuliskan 0 dikali 3 adalah 0. Lalu 2 dikali 3. 2 dikali 3 adalah 6.
dikali 3. 3 dikali 3 adalah 9. Nah, ini juga kita tuliskan biar lebih mudah. Ya, jadi anak-anak untuk ikan hias udin semuanya ini adalah 960. 320 dikali 3 hasilnya adalah 960 ya. Nah, berarti kita tuliskan kesimpulannya. Jadi banyak ikan hias udin adalah 960. Ini adalah jawaban untuk nomor 1 halaman 121. Nah, ini tadi anak-anak yang Ibu jelaskan yaitu tentang berlakunya sifat pertukaran biar lebih mudah untuk menghitung. Nah, untuk soal selanjutnya kalian juga perhatikan soalnya, lalu kalian perhatikan pertanyaannya ya. Seperti yang nomor 2 ini, sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Nah, akuariumnya ada 7 di sini. Ya, setiap akuarium ini berisi 110 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? Nah, berarti seluruhnya dihitung ikan kokinya. Berarti kalau dia bentuk perkaliannya adalah 7 dikali 110. Ya, tetapi kita berlakukan untuk sifat pertukaran. Kalau dalam sifat pertukaran yaitu yang dihitung adalah 110 dikali 7. Ya. Kiranya matematikanya itu saja yang Ibu sampaikan dan jelaskan. Semoga kalian mengerti. Nanti akan Ibu jelaskan lagi di video pembelajaran. Sekarang Ibu akan menjelaskan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di pembelajaran 4. Perhatikan di papan tulis. Ya, anak-anak, untuk pembelajaran 4 silahkan kalian buka bukunya halaman 124. Nah, di sini kita kemarin sudah mempelajari yaitu tentang pertumbuhan hewan. Lalu kita sudah mempelajari yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Nah, di situ kita juga yaitu sudah belajar tentang hewan, tumbuhan, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini hewan ini berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ya, setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara bertelur, ada juga yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, di sini anak-anak ada gambar. Nah, di gambar ini yaitu ada gambar ayam, ada gambar anak ayam, ada gambar telur, ada gambar kupu-kupu, dan ada gambar pohon. Nah, di sini anak-anak kemarin kita sudah belajar yaitu tentang perkembangbiakan hewan, yaitu khususnya adalah ayam. Ya, ayam itu berasal dari telur, lalu dia dierami, dia menetes menjadi anak ayam, terus dia tumbuh dan berkembang biak menjadi hewan ayam betina. Ya, ayam betina yang sudah tumbuh menjadi remaja. Nah, dia akan berkembang biak seterusnya seperti itu. Ya, nanti dia berkembang biak, bertelur lagi, lalu dia erami lagi, menetes, lalu tumbuh menjadi anak ayam, tumbuh lagi menjadi ayam dewasa. Nah, anak-anak di sini kita yaitu belajar lagi tentang cara perkembangbiakan yaitu daur ulang kupu-kupu. Nah, ini adalah daur ulang kupu-kupu. Dari telur dia menjadi ulat, menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Inilah tahapan daur ulang kupu-kupu. Ya, dia berkembang biaknya. Nah, dari gambar di atas tadi anak-anak, setelah beberapa hari telur kupu-kupu itu menetas menjadi ulat. Nah, telur ini tadi dia menetas menjadi ulat. Ya, lalu ulat ini memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar.
Nah, ulat ini mencari tempat untuk berdiam diri untuk membentuk sebuah kepompong. Nah, ini dia setelah menjadi telur, lalu dia menjadi ulat, lalu dia menjadi kepompong. Nah, setelah itu tubuh ulat ini berubah menjadi kupu-kupu. Nah, setelah dia menjadi kepompong, dia menjadi kupu-kupu. Nah, di sini anak-anak coba kalian lihat tahap pertamanya sampai tahap keempat. Tahap pertama telur, ya. Tahap pertama telur seperti yang digambar tadi. Nah, telur tersebut dalam beberapa hari akan menetes menjadi ulat, ya. Nah, itulah perkembangbiakannya. Dari telur dia akan menetes menjadi ulat. Lalu tahap keduanya adalah ulat. Nah, ulat ini makan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Nah, ulat ini mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Nah, di sini dia kalian lihat tahap keduanya adalah ulat. Ini dia makan daun-daunan. Nah, sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat itu mencari tempat untuk membentuk dirinya menjadi kepompong. Nah, ini bisa kalian lihat gambar kepompongnya. Nah, tahap ketiga kepompong ini biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Pasti kalian pernah melihat ya. Nah, kepompong ini anak-anak akan berpuasa dari 7 sampai 20 hari. Dia tidak makan dan tidak minum karena dia kepompong ini dibungkus dengan sesuatu tadi yang berwarna coklat. Jadi dia tidak makan dan tidak minum. Setelah itu kepompong ini anak-anak di tahap keempatnya dia menjadi kupu-kupu yang cantik, ya. Nah, tahap keempat kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu, ya. Ini bisa kalian lihat di buku kalian, gambarnya sangat bagus, ya. Dia dari kepompong menjadi kupu-kupu. Kalian juga pasti pernah mendengar ya lagu tersebut, ya. Nah, inilah proses daur ulang kupu-kupu. Dia dari ulat. Dia pertama dari telur dulu, lalu dari menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, dan terakhir menjadi kupu-kupu yang bagus. Nah, itulah proses dan perkembangbiakan kupu-kupu tadi, ya. Nah, kiranya itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Semoga kalian mengerti apa yang Ibu sampaikan, dan jangan lupa untuk menulis apa yang Ibu tulis di papan tulis. Terima kasih, selamat pagi.